SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Halo sahabat MDP TV, selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Antonius Wahyu Sudrajat, dalam acara MDP Business Talk. Diskusi kita hari ini menarik sekali, yaitu jualan lebih mudah dan praktis hanya di GrabMart. Orang mengenal Grab itu dengan transportasi, tapi ternyata Grab sendiri juga punya unit bisnis yang lain yang menarik untuk dikulik dan menarik, ternyata punya hal yang besar di dalamnya yang mungkin kita bisa kulikin tentang bisnisnya, yaitu ada GrabMart. Nah, telah hadir di sini Mas Bambang dan Ibu atau Mbak sih ini ngomongnya, Mbak atau Ibu? Mbak aja ya. biar nggak kelihatan tua banget gitu ya. Oke. Mbak Aza dan Mas Bambang itu namanya Bambang. Tapi panggilannya nama keren akrabnya adalah Bams. Memang orang Indonesia begitu ya, agak disingkat-singkat. Baik, beliau adalah, kalau Pak Bambang sendiri? Lead South Sumatera. Berarti apa? Kalau lead itu kepalanya gitu? Bukan? Sebenarnya lebih ke supervisornya lah. Gitu. Oh, supervisor dari teman-teman yang ada di GrabMart. Oh, supervisornya. Kalau berarti leadnya Sumatera Selatan atau Sumatera? Sumatera Selatan sih. Sumatera Selatan. Tapi jangkauannya kalau sampai Lampung? Lampung, Pekanbaru, Batam, dan Jambi, Bengkulu juga. Itu bukan Sumatera Selatan, itu namanya Sumatera. Oh, berarti ke sana juga? Iya, betul. Oke. Kalau Mbak Aza? Aza sendiri AMC Account Management, jadi dari Mas Bambang leadnya, Aza bawahnya. Oh, maksudnya itu membantu Ya, dari sisi merchant-nya, untuk pengelolaan merchant-nya. Oke. Baik, Mbak Aza dan Mas Bam, mungkin pertama saya mengucapkan terima kasih sudah mau hadir. Ini perjuangan saya menghadirkan Mbak dan Mas Bam dan Mbak Aza, ini perjuangan sekali. Baik, sahabat MDP TV, saya juga mengajak sahabat MDP TV yang ingin bertanya atau pengen, mungkin juga ada yang mungkin ingin jadi
apa namanya sebetulnya ngomongnya mitra atau Mitra. 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 Tapi kalau yang itu bukan merchant. Merchant itu sebutan kita buat tokonya, tapi kalau mitra itu semua dari Grab itu nyebutnya mitraan. Oh. Mitraan. Penjual. Ya, semua mitra itu ya ada drivernya, ada tokonya gitu ya. Oke, mitra ya. Memang bisnis ini tidak bekerja sendiri ya, tapi kan ada hal yang lain, maka itu disebut dengan mitra. Betul. Oke, terkait dengan mau menjadi mitranya kah atau mau jadi customernya kah yang mungkin juga pengen tahu banyak tentang GrabMart dan mungkin juga lingkupnya seperti apa, silakan aja ketikkan pertanyaan ataupun di live chat ataupun di komen sehingga nanti kita bisa jawab dan mungkin kita apresiasi dengan mungkin hadiah nantilah ya. Baik, ini pertanyaan umum lah sebelum saya masuk ke yang lain. Kita perlu tahu nih unit bisnis baru di Grab-nya itu. Orang kan taunya Grab gitu kan ya. Kalau apa itu GrabMart? Oh, bukan. Saya tidak tanyanya itu dulu. Orang kan kalau Grab itu kan sudah tahu pasti ngomongnya apa? Ngomongnya kan transportasi. Transportasi dan food ya, lah. dan yang familiar yang itu food biasanya. Yang familiar food gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini kalau GrabMart itu seperti apa? Jadi si GrabMart ini sebenarnya sama saja dengan GrabFood, tapi yang dibeli itu biasanya kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayur, kebutuhan sehari-hari pada umumnya. Pengantarannya juga sama kayak food pada umumnya ya. Kurang lebih 30 menit sudah sampai di rumah kita. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi untuk ke supermarket atau ke pasar lah. Duduk manis di rumah dianterin sama drivernya Grab. Oke. Jadi kalau tadi menyebutkannya ada food, ada transportasi. Bedanya food dengan mart? Bedanya food dengan mart itu kalau food itu kan hanya yang dipesan hanya makanan ya. Just makanan. Ya, kalau sedangkan di mart ini lebih kebutuhan sehari-hari mulai dari ya beras, termasuk buah-buahan segar pun kita bisa belinya di GrabMart. Oke. Iya. Jadi menyediakan Layanan baru lah. Layanan baru untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari lah gitu. Yang sehari-hari ya. Oke, daripada macet gitu. Daripada kita capek-capek keluar. Gitu ya. Karena kan kebutuhan kita itu ada yang mendadak juga sih Pak. Oke. Ketika kita nggak bisa keluar, itu kan nggak kebutuhan kitanya doang nih gitu. Mm-hmm. Mungkin pet peliharaan kita juga udah ada pet shop gitu. Ada juga kebutuhan-kebutuhan baby and mom. Oh, gitu juga ada. Ya. Oke, daripada kita keluar dan mungkin ini ya serahkan saja dengan driver GrabMart. kita. Ya. Baik. Kemudian sebetulnya sih saya belum masuk ke dalam ini. Kalau kita lihat apa sih harapannya si Grab dengan meluncurkan GrabMart itu? Apa potensi apa yang kemudian dilihat itu gitu? Jadi kita sih melihatnya dari zamannya COVID ya. COVID-19 itu kan kita agak susah mau keluar-keluar itu kan susah ya Mbak Aza ya. Oke. Jadi dengan adanya GrabMart ini kita cukup di rumah aja. Biasanya tagline-nya GrabMart itu di rumah aja. Di rumah aja. Dan diantarkan sama drivernya kita. Terus kitanya lebih simple. Oke. Tapi harapan yang lain terkait dengan perekonomian sebetulnya ada nggak sih? Iya, terkait perekonomian juga kita membantu merchant-merchant kita itu untuk meningkatkan penghasilan mereka. Karena kan biasanya kan ibu-ibu pedagang sayur itu yang beli hanya di ruang lingkup sekitar rumah gitu ya. Nah, ini menarik sih. Sedangkan di GrabMart itu kita bisa menjangkau lebih dari 10 kilo untuk pelanggan-pelanggan baru kita. Jadi seperti misalkan toko Bu Imah misalkan yang ada yang taunya toko Bima hanya di RT setempat. Iya. Sedangkan ketika dia berjualan di GrabMart, orang yang 10 kilo jauh itu bisa tahu dengan toko Bu Ima. Jadi bisa menjangkau pelanggan lebih luas. Gitu ya. Jadi juga selain tadi kalau saya lihat jadi menyediakan aplikasi GrabMart itu platform ini bisa selain sisi
dari sisi GrabMart berharap bahwa bisa menyediakan platform yang bisa menyediakan kebutuhan bagi konsumen tadi. Selain itu juga lebih utamanya sebetulnya adalah meningkatkan penjualan Para mitra dari kita. sisi mitra atau merchant-nya tadi Iya, gitu ya. betul. Merchant-nya. Ya, jadi sehingga sehingga bisa ya dengan kondisi pandemi kemarin tentunya ini sangat menarik, membantu Sangat gitu ya. membantu, iya. Nah, ini sahabat MDP TV ini kan menurut saya sih ini satu hal yang menarik karena teknologi sekarang tidak bisa dihindari. Iya, Orang sekarang bangun tidur yang dicari handphonenya. Handphone lagi dan handphone lagi. Kadang Setiap belum detik gitu ya, setiap detik yang dicari dengan handphone karena dengan itu melihat peluang kemudahan, memberikan kemudahan itu ya. Baik. Oke, sebetulnya kalau GrabMart sendiri ini sudah ada di mana ya? GrabMart sendiri itu udah ada di seluruh wilayah Indonesia sih Pak pada umumnya. Oke. Termasuk kalau di Sumatera itu sudah lengkap sih mulai dari Aceh sampai dengan Lampung ya kalau di Sumatera. Kalau di Pulau Jawa itu sudah sampai di Bali sudah ada sih. Yang belum terjangkau paling di daerah Kalimantan lah. Next month mungkin kita bisa buka peluang lagi di kota-kota lain. Oke, jadi sebetulnya di seluruh Indonesia lah ya sudah menjangkau. Tapi sebetulnya kalau kita lihat Grab itu sendiri sebetulnya mohon maaf, kalau kita ke luar negeri sebetulnya sudah, saya pernah tahu itu ada Grab. Apakah di sana juga kemudian ada dilakukan GrabMart-nya juga? Ya, betul. Di Singapura itu pusatnya GrabMart. Sedangkan di Thailand, Vietnam itu sudah ada juga. Oke. Malaysia yang terdekat lah ya dari Indonesia ini Malaysia udah ada GrabMart-nya. Artinya walaupun aplikasi Grab dan GrabMart-nya dan satu app-nya itu walaupun kita di Malaysia ataupun kita di Singapura, di kota-kota mana Kota-kota ketika kita besar. itu kita masih bisa pakai gitu ya. Yes, Ganti betul. location sih paling Pak. Ya, cuman kita harus ganti lokasinya gitu. Iya, ya. betul. Nah, ini menarik sekali. Artinya dimanapun kita sudah bisa menggunakan itu ya, walaupun itu ya. Oke, Pak. Artinya sudah ya bukan nasional sini, tapi ini sudah internasional ya. Oke, baik. Kalau ini secara konsep bisnisnya, kemudian secara lingkupnya ini artinya kan bukan lokalan lagi dan memang tujuannya membantu tadi kan gitu ya. Nah, untuk bisnisnya sendiri, lingkup bisnisnya tuh tadi sih sebetulnya sudah disebutkan. Apakah harus kalau toko, warung rumahan gitu boleh nggak sih? Boleh nggak sih? Jadi untuk warung rumahan dia hanya jualan di dalam rumah misalkan ya Pak. Itu bisa join dengan GrabMart. Udah banyak kok mitra-mitra kita yang jualan hanya di dalam rumah gitu. Jualannya misalkan Pampers, misalkan jualan tepung atau beras, itu bisa juga berjualan di GrabMart. Karena cukup untuk mengetahui si toko itu ada, biasanya itu ditempel dengan banner ya, Mbak Azaya. Untuk si driver ada nggak identitas susah carinya, iya. Kita juga support banner sih. Support biasanya. banner. Oke. Jadi ya nanti ketika mendaftar dia akan support, ada yang disupport banner Iya, gitu ya. betul. Tapi konsep barangnya sebagai konsep bisnisnya sebetulnya walaupun dia toko mau kalau mall gitu ada nggak sebetulnya? Mall kalau di Palembang sudah ada Lotte, Hypermart. Hypermart? Belanja di Hypermart pakai GrabMart bisa? bisa Bisa. dong. Kalau di Lampung sih itu ada Chandra Superstore. Mungkin teman-teman juga sudah tahu lah dengan Chandra ya. Iya. Coba sorry, ini di luar kota. Ini kita Iya. ngomongnya di Palembang ya. kan. Kalau di Palembang sendiri, mall mana saja yang sudah pakai? Yang udah masuk di Grab itu Hypermart, Lotte. terus Lotte, Lotte, Transmart sudah gabung juga Transmart juga sudah. Iya, Oke. kayak outlet Bestmeat, Prima Freshmart. Prima Oh, Freshmart, Prima. Oh iya. itu sudah ada semua di GrabMart. Oh, Bestmeat itu juga sudah ada. Bahkan Oke. outlet Bestmeat itu sudah 90% ada di GrabMart. 90% Outlet yang ada di Palembang ya, Pak? yang ada di Kota Palembang. Ya, kita kan ngomongin di Kota Palembang dulu ya. Artinya masyarakat Kota Palembang menggunakan mau beli Apa saja. produk-produk
rumahan gitu sudah bisa, walaupun kita tidak usah males nih macet atau males parkir, susah parkir karena sekarang kan Betul, gitu ya. betul. Dengan GrabMart itu bisa gitu ya. Bisa, benar. Nah, itu kan mall ya, tapi sampai di pasar, Pedagang pasar ada. Pedagang pasar yang emperan pun sudah banyak yang join dengan GrabMart. Contohnya, Contohnya kayak di 26 Ilir itu ada kedai sayur Aji gitu, dia dagangnya emperan gitu, Pak. Lapak Lapak? gitu, lapak kaki lima gitu. oh Dia iya, sangat terbantu sih dengan adanya GrabMart, jualan apa dia? jualan sayur kangkung, bayam kayak gitu. Terus ya apa bahan-bahan rumahan ya, Zah, kayak bumbu-bumbu dapur itu mereka hadirkan di GrabMart. Wah, ini Bahkan si perlu kedai- kapan-kapan diajak ke sini ya. Ini jadi dia perlu tahu gitu betul. ya. Jadi si kedai sayur Aji itu perharinya lebih dari 5 juta per hari, Pak. Sedangkan dia jualan offline-nya aja itu bisa paling seharinya 3 juta, 4 juta sehari. Di online-nya mereka ternyata bisa capai 5 jutaan. Membantu per hari. gitu ya. Sangat membantu sih. Oke, jadi sekali lagi sahabat MDP TV yang jadi produknya itu memang sekali lagi adalah kebutuhan sehari-hari. Kalau makanan tidak, atau ada Kalau makanan banyak ke frozen ya. Banyak ke frozen sih, Pak. Banyak ke Tapi frozen. kalau misalkan untuk harus belanja, diolah lagi karena nanti Iya. kalau dia langsung makan berarti dia GrabFood dong ya. Iya, Oh jatuhnya gitu. ke GrabFood dia. bedanya itu sih, Pak. Jadi dari GrabFood ke GrabMart itu GrabFood itu siap makan, kalau GrabMart itu perlu diolah lagi. Perlu diolah lagi. Betul. Maka kalau perlu diolah lagi masuknya di GrabMart. Betul. Oke. Jadi sahabat MDP TV yang saat ini menyaksikan dan punya usaha mungkin memang untuk menjangkau penjualan yang sehingga penjualan kita coverage-nya jadi lebih luas ya kita menggunakan IT. Kalau kita door to door satu itu kan Iya, repot. Nah, ini kan repot. sudah ada platform yang memang sudah terkenal, bisa aja memanfaatkan itu salah satunya. Memang mungkin juga ditambahkan dengan penggunaan media sosial, dia upload apa, sehingga Iya. tahu. Tetapi tidak ada salahnya juga menggunakan platform yang sudah ada, contohnya yang GrabMart di GrabMart, sini. Oke. Selain itu juga ya GrabMart kan menawarkan lebih banyak promo gitu, Pak. Mulai dari 10%. Nah, ini ketika ngomongin 15%. promo orang Indonesia pasti senang ini. Iya, betul. Misalkan kita belanja langsung itu ya ke tokonya itu kan kita harus ngeluarin bensin dulu ya, Oke. ongkos dan lain-lain ya. Hitungannya sampai segitu Itu sekarang. sampai segitu, iya kan, sampai sedetail itu. Nah, Oke. sedangkan belanja di GrabMart itu misalkan harga si beras Sorry, saya potong sedikit. Belum itu bensinnya, iya, belum parkir. parkirnya, Nah, gitu ya. Belum parkir. belum jajannya, Belum jajan. belum jajan. Yang lain kan. Betul. Iya. Sampai sedetail itu kadang sih ya kita kalau ke belanja ya biasanya kebutuhan ibu-ibu ya, Pak ya. Oke. Ibu-ibu itu lebih detail. Kadang ya 1.000-2.000 kata ibu-ibu di Palembang itu untuk beli terasi cukup itu. Baik, tapi ada nggak barang yang dilarang? Untuk barang yang dilarang itu untuk saat ini ada item rokok. Oh, rokok tidak boleh. Rokok tidak boleh saat ini dijual di GrabMart. Iya. Kenapa itu khususnya. alasannya itu? Jadi dari Google itu melarang untuk penjualan seperti rokok Untuk gitu. konsumsi pribadi sih, Pak. Konsumsi Lebih. pribadi. Karena kan itu ada 18 plusnya. Ya. Ya. Oke. Jadi- Jadi karena aplikasi ini bisa siapa saja yang pakai, anak SD pun bisa pakai gitu. Betul. Jangan sampai kemudian dia pesan yang seperti itu. Rokok kah? Hanya rokok saat ini. Untuk alkohol mereka bisa jual tapi dengan ada syarat tertentunya Izin. gitu. Ada izinnya. Oh ya jelas harus ada izinnya. Ya. Oke, artinya itu juga tetap dikontrol oleh GrabMart ya. Iya, betul, Pak. Kita juga melarang prohibited item sih, Pak, yang items yang dilindungi lah gitu, kayak ikan pari ya. Oh Ikan iya pari, ya. penjualan hewan, Hewan nggak boleh ya? Ya, hewan dia. Oke. penjualan Cuman kecuali kalau makanannya boleh ya. Kalau pet shop Makanannya tadi kan boleh, sudah ya, ada kan betul. gitu kan. Oke. Makanan hewan boleh ya, banyak pet shop. Hewannya nggak boleh tuh. Baik. Oke. Terus ini kalau sahabat MDP TV yang menyaksikan ini kan tadi sudah melihat bahwa GrabMart itu seperti apa, bisnisnya seperti apa, kriterianya barang ini aku mau daftar nih. Ah, Tapi
keuntungan yang lain selain tadi hanya sebatas perluasan pasar, kira-kira masih ada lagi nggak keuntungan yang lain mungkin? Jadi keuntungan bergabung dengan GrabMart selain yang tadi apa ya, yang disebutkan tadi, kita bisa menganalisa penjualan kita per harinya gitu. Misalkan barang produksi minyak pada hari ini itu penjualan cuma satu tuh. Di hari sebelumnya itu bisa penjualannya bisa banyak tuh. Jadi ada fitur-fitur yang kita jual juga sih di aplikasi Grab Merchant namanya ya Pak ya. Itu bisa kita menganalisa penjualan kita per hari, per bulan, per minggu bahkan ya Zaya. Oh, itu kan Itu dari sudah sisi lengkap. ininya ya, dari sisi aplikasi. Cuman maksud saya selain jangkauan tadi, kira-kira masih ada lagi nggak bagi si merchant ketika dia masuk gitu loh? Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari kita sendiri, kita support banyak sih Pak gitu buat merchant. Yang pertama exposure atau iklan. Oh, Iklan itu, iklan. ya, iklan itu kita support gitu untuk beberapa merchant aja yang memang joiner promo dan lain-lain gitu kan. Terus kita juga kasih mereka 1 AM gitu. AM Kalau itu apa? adalah dia bagian developmentnya kayak Aza. Aza itu misalnya pegang 80 merchant. Jadi itu sebagai fasilitas merchant itu bisa tanya kendala apa, mau kira-kira Mbak barang apa nih kita bisa jual biar maju gitu. Cara meningkatkan penjualannya lagi. Satu orang. Artinya si merchant sendiri tidak Lepaskan begitu saja. lepaskan begitu saja, begitu masuk kemudian daftar, ini produk saya punya barang yang ini. Mungkin bagaimana cara menjualnya, kemudian prospeknya ke depan, terus kemudian barang apa yang kemudian bisa jadi tambahan saya dengan mungkin coverage lingkungan yang mungkin bisa saya jangkau gitu ya. Betul. Jadi fungsinya si AM ini ya meningkatkan penjualan si merchant itu sendiri sih Pak. Oke. Jadi lebih ke edukasi dan bagaimana caranya si merchant itu yang bisa berkembang. Benar. Bisa berkembang ya, Nanti betul. kita jadi penyambung sih Pak gitu, dari merchant ke Grabnya langsung itu ada kitanya dulu gitu. Kira-kira apa sih yang merchant mau ke Grab dan Grab yang mau ke merchant. Jadi kita yang nyambunginnya. Merchant dapat, Grab juga dapat. Oke. Nah, itu namanya tadi AM. Account management. Yes. Account management. Nah, untuk ini jadi kepo lagi nih. Account management itu seperti apa? Atau kriterianya seperti apa? Berarti kan dia harus bisa baca data pasar. Betul. Jadi account management ini lebih ke konsultannya Grab gitu Pak. Oh, konsultannya Terhadap Grab. Mitra-mitra kita, betul. Jadi kriteria si account management ya betul. Itu harus bisa benar-benar mulai dari analisa data, terus analisa pasar. Itu kalau orang mau sahabat MDP TV atau mahasiswa MDP TV yang mau masuk jadi AM itu bisa? Bisa dong Pak. Bisa. Oh, bisa. Kita terbuka untuk semua kalangan. Oh, untuk kalangan. Atau kriterianya apa tuh? Tidak ada. Oh, tidak ada. Iya, kalau kriteria ya sama sih Pak. Standar Harus sama. bisa baca pasar ya. Nah, analisa data dan mereka juga nanti ada di pendidikannya gitu. Ya, analisa orang juga Analisa sama. orang. Iya. Baik. Analisa sikap orang. Tapi menarik ya, artinya GrabMart sendiri tidak lepaskan itu begitu saja tidak, tapi tetap ada pendampingan yang GrabMart lakukan sehingga dia bisnisnya. Jadi jangan takut sahabat MDP TV yang menyaksikan, yang mau gabung dengan GrabMart, artinya GrabMart punya fitur dan fasilitas itu yang bisa dimanfaatkan kan gitu ya. Dan ini menarik. Belum tentu semuanya ketika masuk ya udah masuk aja. Kamu jualan kalau kalau setahu saya dari perangkat-perangkat yang lain ya, mungkin kalau jualan ya jualan aja. Kalau kamu mau ini barangmu bagus ya, tapi di sini GrabMart sendiri memberikan pendampingan. Itu menariknya menurut saya. Betul. Oke. Karena kan dari sisi mitra juga ketika sudah daftar bingung nih apa yang mau dijual. Terus mau digimanain biar barang saya laku, pastinya bingung. Oke. Kebanyakan mitra-mitra GrabMart itu kan ibu-ibu ya. Iya. Apalagi yang ibu-ibu Penjaga warung kan agak kurang mengerti ya Pak ya. Nah. Sama handphone Android kita lah ya. Oke. Itulah fungsinya AM tadi Pak, edukasi sampai ke betul-betul Itu harus detail. satu-satu didatengin atau biasanya dikumpulkan dulu biasanya. Jadi kalau misalnya mitra yang baru mendaftar itu kan kita ada yang bagian pendaftarannya nih Pak. Oke. Gitu. Bagian pendaftaran itu nggak langsung ngelepas. Jadi dia akan ajarin dulu gimana jalannya aplikasi tersebut.
gitu. Oke, jadi jangan takut untuk tidak bisa. Kadang aku nih jualan cuman pinggir, nggak handphone ya cuman ini. Iya. Aku nggak bisa gitu ya, jangan nyerah dulu. Iya. Tapi ternyata ada pendampingan Ada tadi ya. pendampingnya. Jangan Oke. takut untuk berjualan di GrabMart lah. Oke, jadi ada pendampingan, walaupun dia nggak bisa nanti diajarin gitu ya. Iya, betul. Diajarin kemudian ya tadi yang menariknya salah satu yang berikutnya adalah tadi ada analisa pasar yang memang disediakan di GrabMart fitur ini. di fiturnya itu ya. Nah, memang Grab merchant-nya itu gitu ya. Bahkan biasanya kita kirim melalui email sih. Jadi produk apa yang lagi tren di Indonesia saat ini gitu loh, Pak. Misalkan Oke. di minggu Desember ini, di minggu kedua Desember ini produk frozen sih yang lagi tenar. Oh, lagi tenar. Iya, biasanya kan mau tahun baru nih ya kan. Oke. Kebetulan mau tahun baru dan Natal pada umumnya ya. Oke, jadi yang saya bayangkan tadi begitu di dalam aplikasinya itu kita juga dilakukan pendampingan bagaimana kita bisa mengemas barang-barang apa yang bisa dijual dengan lebih laku dan ada pengemasannya mungkin atau promonya juga dibantu kan gitu ya. Kemudian ada analisa pasar yang itu jadi aplikasinya itu nanti bisa memberikan informasi itu gitu ya. Iya, betul, Pak. Apakah sampai kemudian laporan keuangan gitu kah? Ya, jadi laporan keuangan biasanya itu selain dari email yang kita kirimkan kepada si email merchant, itu bisa juga dilihat di aplikasi kita. Oke. Laporan keuangan per hari, per minggu, bahkan per bulan. Itu semua Harian, bulanan gitu ya. Iya. Harian, mingguan, bulanan gitu ya. betul, Pak. Nah, memang kendalanya ketika dia merchant atau toko atau tadi warung gitu ya. Iya. Warung itu kan ketika ditanyain berapa pendapatanmu hari ini, Iya, bingung juga dia bingung, kan. iya, benar. Nah, tapi dengan menggunakan GrabMart ini itu bisa ketahuan. Betul. Ada fiturnya. History harian itu kita bisa lihat. Jadi dalam 1 bulan itu kita bisa lihat nih, oh tanggal segini kita berapa sih gitu. Itu tersedia langsung di bagian ketika dia order. Tapi kalau misalnya untuk mau bulanan, mingguan itu ada di bagian analisis atau insight. Oh, berarti ada fitur itu gitu ya. Mm. Menarik, ini luar biasa sih ya. Jadi ya sahabat MDP TV ini menurut saya sih menarik dan kemudian dengan fitur-fitur ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap bisnisnya gitu ya. Nah, jadi jangan ragu sih menurut saya ya dengan hal itu. Jangan walaupun bisnismu masih kecil, tapi dengan adanya pendampingan, dengan analisa data, dengan pembelajaran seperti ini, keuangannya jadi lebih terkontrol. Kadang-kadang kan kita nggak tahu jumlah uangnya berapa yang ini kan berapa kan. Nah, ini kan menariknya gitu. Nah, oke, ini kita sudah tahu nih keuntungannya, kelebihannya dengan menggunakan dan ternyata saya jujur baru tahu bahwa ada pendampingan seperti itu. Nah, cara daftarnya bagaimana nih? Untuk cara daftarnya bisa menghubungi tim kita ya, Pak ya. Oke. Kalau menghubungi tim kita agak susah, mungkin bisa langsung datang ke kantor Grab. Datang ke kantor Grab. Kantornya di mana nih, Mas? Kantornya di Celentang ya, di Jalan Jalan Presiden Abdul Razak. Presiden Abdul Rozak. nomor Nomor nggak apa. Nggak apa. Oke. Kalau di Celentang, Ciri-cirinya. di depan Hotel Peninsula. Di Hotel Peninsula. Venezuela. Mungkin bisa hubungin Mbak Aza atau Boleh. Boleh, Bang, boleh. gitu ya, Boleh, baik. kami juga boleh. tapi persyaratannya Tidak ada persyaratan khusus sih, Pak. Yang apakah penting- harus kakak kemudian bawa surat tanah? Mungkin aja kan. Ya, pasti kita harus ada KTP aja sih. KTP, dan KTP. rekening aja sih, Pak. KTP dan rekening. Karena di GrabMart ini pembayarannya itu online ya. Jadi transaksi hari ini besoknya dibayarkan. Oh, Langsung transaksi hari ini besoknya dibayarkan. Jadi driver itu nggak kasih uang cash kepada si mitra kita. Jadi Oke. online semua, Pak. Online semua ya. Jadi persyaratannya yang penting punya KTP, punya niat, punya usaha, Iya, punya produk yang dijual gitu ya. Ya, Ini sudah. niatnya dulu sih. Nah, ini kan menarik gitu loh. Iya. Artinya ya punya barang apa yang memang ya kalau memang barangnya mau dijual yang laku, ya kamu harus tahu barangnya pasti dibutuhkan sehari-hari Iya, betul, dibutuhkan kan gitu ya. Baik, jadi
syaratnya tidak ada, syaratnya KTP dan punya barang dan punya produk, rekening sih. punya rekening dan apa tadi? Punya tokonya. KTP, rekening, punya tokonya, Iya, kan punya gitu. niat satunya. Punya niat kan. Nah, kemudian perangkat yang harus disediakan. Nggak mungkin nggak pakai handphone gitu ya. Iya. Yang pastinya handphone Android. Handphone Android. Sekarang juga sudah tersedia di iPhone. Oh, Iya, di Apple. app juga di iPhone juga sudah ada ya. Sudah tersedia juga, Pak. Oke. Jadi itu apa perangkatnya ya, tapi kalau bukan hanya cuman punya handphone aja ya, punya jaringan juga ya tentunya. Punya kuota dan nah ini. Tapi adakah paket yang kemudian harus didaftarkan gitu nggak? Nomor tertentu harus itu nggak ada kan? Oh, tidak ada, Pak. Bebas semuanya Bebas. pakai apa ya gitu. Provider apa aja bisa. Oke, kriterianya cuman itu aja ya. Umum sih Pak sebenarnya. Umum ya, dan tidak menjual ya tadi rokok dan kemudian barang-barang memang dilarang Ya, tadi ya. betul. Oke, cara mendaftarnya ada biaya nggak? Nggak ada. Hah? Kita gratis biaya pendaftaran. Seriusan nih? Iya. Betul, Pak. Lah kita udah dibantu nggak bayar pula? Nggak ini? Gratis loh, Pak. Yakin? Yakin, Pak? Oh, oke. Oke, terus kan ada pelatihan tuh. Kan ada pelatihan yang pendampingan itu ada harus datang ke situ atau Oh, nggak mesti sih, Pak. Jadi ketika daftar, jadi dari si akun manajemennya kan bukan cuma satu ya, Pak, ya, di Palembang. Nanti ketika sudah daftar, nanti akun manajemennya akan menghubungi si mitra kita. Langsung untuk Kita yang diedukasi. datang sih Pak. Oh lebih Grab yang datang. lebih kita yang datang ya, teman-teman Grab yang datang ke sana ya, bukan orangnya datang ke Grabnya. Grabnya tidak. Oh kalau mau datang ke Grabnya boleh, tapi nanti tetap mungkin dari teman-teman Grab sendiri mau memvalidasi ke sananya, jadi nggak harus tahu gitu ya. Betul, Pak. Sebenarnya kita juga nggak bisa ngajarinnya dalam satu waktu sih, satu kali gitu. Umumnya berapa kali tuh? Umumnya berapa kali? Makanya, Pak, Oh. umumnya untuk aplikasi sendiri itu kita harus datang paling nggak 3 sampai 5 kali Oh. untuk aplikasinya aja sampai mereka aware. Nah Pak Bam, Mas Bam, itu berapa jumlah stafmu? Staf kita lumayan banyak ya, Pak, ya. Kalau Karena di ini kan ngajarin orang yang Iya, betul. sorry ya, ngajarin mbok-mbok di pasar, mbak di pasar itu kan untuk menggunakan itu bukan perkara mudah loh ya. Betul, betul. Kalau umur kalau yang milenial ya, tapi kalau yang sudah 50 ke atas. 50 ke atas itu untuk menggunakan itu repot ini kan, gitu kan. Nah, ya maka itu stafnya sendiri juga pasti banyak ya. Iya, staf kita yang luar biasa ya, Pak, ya disebutnya. Oke. Karena kan untuk edukasi ke mitra-mitra kita perlu kesabaran yang ekstra ya, Pak, ya. Betul, Betul ya. betul, Jadi kayak Mbak Aza, kesabaran Mbak Aza sendiri berapa ini? teruji. Mbak Aza sendiri berapa merchantnya yang di bawah? Sekarang 90 alokasi. 90 merchant Mitra, iya. mitra Itu di luar yang baru-baru daftar ya, Pak, ya. baru daftar. 90 mitra itu yang benar-benar sudah ada peningkatan ya. Nah, kalau saya tanya ke Pak Bams, Mas Bam, kalau di Palembang sendiri ada berapa mitra tuh? Mitra GrabMart yang ada di Palembang saat ini sudah lebih dari 2.000 ya, Pak. 2.000. Iya, 2.000 mitra. 2.000 kalau dibagi Mbak Aza sendiri. Nah, ini saya nanti akan tanya Mas Dadi itu berapa ya fotonya ya? Pasti dia lebih banyak dari Mbak Aza. Iya, ya. betul. Dia tuh kan orangnya lincah gitu kan. Satet biasa Satet, ya. nah itulah. Cuman nggak berani masuk sih dia tadi. Ya, baik. Tadi kalau kita bicara fitur, ya fitur yang tadi disediakan sih ya menarik ya. Memang ada analisanya ya. Bahwa kemudian memang ada laporan terkait dengan pendapatan atau keuntungan kita hari ini yang kadang-kadang itu tidak pernah diketahui atau sulit diketahui. Betul. Cuma diingat-ingat berapa, oh sekian. Sekian. Cuman ini kan ada laporan keuangan yang kemudian berapa pendapatannya, sehingga itu bisa memotivasi. Kalau tidak salah itu juga menjadi salah satu tolak ukur ya laporan keuangan itu untuk bisa memperoleh Pinjaman modal pinjaman modal biasanya. usaha. Iya, Nah, betul. GrabMart di sini membantu itu kan gitu ya. Iya, Ah, betul. Oke. Baik. Biasanya juga kan kayak ibu-ibu di pasar itu nyatetnya di kayak Buku. buku atau kertas rokok gitu. Nah, itu Biasanya hilang. gitu sih. Gitu ya. Hilang. Cuman kalau ini selama pasti punya kuota, handphonenya Kuota. Android bisa. Bisa. Gitu ya.
Baik, tadi kita sudah bahas tentang GrabMart-nya, sudah kita bahas tentang keuntungannya masuk jadi merchant, bagaimana kita jadi merchant, ternyata nggak ada biaya apapun. Banner itu berarti yang mencetak, apalagi banner nggak ada ya? Cetak banner itu Gratis dari Grab. gratis. Yakin nih? Dan kita juga biasanya beberapa bulan sekali itu kita naikin merchant kita ke KOL, Pak. Apa itu? KOL itu kayak Selebgram. selebgramnya Palembang. Oh, Artis-artisnya Palembang gitu. Biasanya lewat Instagram ya, Iya. Baza ya. oh, untuk meningkatkan promo, Ya, meningkatkan promonya dia gitu ya. biasanya kalau di Palembang itu promo Palembang atau biasanya itu Palembang Selebgram update Palembang. gitu. Oke. Artis-artis Palembang itu Itu bentuk support kita ke merchant juga sih, Pak. betul. Oke. Ya, saya jadi bertanya-tanya ini ya terkait dengan ini semuanya gratis ya. Semuanya gratis mulai dari merchant biaya pendaftaran tidak ada kemudian sampai banner ataupun itu diiklankan pun gratis. Nah, bagaimana dalam penentuan harga sekarang? Jadi penentuan harga itu Grab biasanya ada komisi ya Pak ya. Bukan, maksud saya, apakah misalnya saya jual MOS nih, saya jual MOS. Nah, yang menentukan harga saya tuh mau jual dia 10.000 misalnya. Iya betul. Boleh dijelaskan Mbak Aza? Nah, kemudian apakah kemudian dari Grab dinaikkan atau seperti apa? Sharing komisi sih. Sharing komisi. Jadi kalau di kita itu namanya co-funding sih, Pak. Co-funding. Ya, jadi kalau misalnya Bapak jual MOS itu dengan harga yang 10.000 gitu. Bapak kan pasti dapatnya mau tetap 10.000 nih gitu, Iya. nggak mau kurang dari itu kan. Makanya kita adain co-funding atau kita bagi Sharing dua, komisi. sharing komisi lah gitu. Sharing komisi yang hanya merchant tertentu itu yang kita bukan merchant tertentu ya, semua merchant tuh kita kasih sama, tapi merchant tertentu yang tahu komisinya, nggak semua merchant itu saling mengenal komisi Ya gitu. iya, Gitu. nggak Jadi- bisa lah. Jadi kita ada sharing commission itu yang apa ya, yang mudah-mudahan menguntungkan dua pihak itu sih Pak. Oke, Dan- ya sama-sama karena ini kan sama-sama bisnis yang sama-sama terbantu Betul, kan betul. gitu ya. Nah, nggak mungkin juga GrabMart akan bakar uang terus. Ya, Nah, Pak Dadi nanti nggak digaji dia. nggak digaji nanti. Akun manajemen kita nggak ada Nggak gajinya ada. kan. Nah, repot. Ya, tapi kan tentunya ini sekali lagi tidak memberatkan. Iya, betul. Dan itu semuanya hanya merchant dengan Grab pihak apa AO-nya atau Akun akun manajemen. AM-nya saja yang tahu ya, dan itu tidak akan pernah dibocorkan dengan pihak-pihak yang lainnya gitu. Mitra-mitra lainnya. Mitra yang lainnya. Dan pembagian itu tentunya di awal sudah disepakati gitu Ya, yang ada dijual apa, perjanjiannya. ada perjanjiannya ya yang harus diinikan gitu ya. Makanya kita nggak pernah memaksakan merchant sih Pak sebenarnya gitu. Ketika dia oke dengan sharing commission yang kita kasih, kita baru berani untuk Naikkan. sign atau bantu mereka buat tanda tanganin kontrak lah istilahnya. Oke. Kontrak kerjasama dengan Kontrak Grab. bersama Grab. Jadi kita nggak mau merugikan mereka. Ketika mereka menjual harga MOS 10.000 ya mereka harus dapatnya 10.000. Oh. Tetapi kena jumlahnya kemudian di Grab kemudian menjualnya berapa itu sesuai dengan kesepakatan. Artinya bahwa Grab mohon maaf misalnya jualnya 10.100 berarti kan sebetulnya dari pihak merchantnya sendiri tahu bahwa itu Betul. Iya, betul, itu Pak. kan. Kesepakatan. Oke. Ya, terbukaan ya, gini kan Betul, juga terbuka. jelas ini enak. Oke. Itu dari yang jelas adalah sharing profit. Ya, Apa namanya tadi Sharing komisi. Sharing komisi bukan sharing profit ya. Sharing komisi dari salah satu penjualan. Nah, ini kan kadang-kadang pertanyaannya per barang atau per akumulasi dari sebuah faktur Per barang sih Pak. per barang. betul, per barang. Jadi barang yang ada di GrabMart itu kan banyak ya Pak ya. Untuk si toko kelontong sendiri biasanya itu lebih dari 1.000 item yang Oke. dijual. Makanya item tadi kan berbeda-beda harganya. Jadi per barang itu harganya yang di-sharing komisi ke Grab-nya itu beda-beda juga. Oke. Siap. Ya, sebetulnya sudah tidak ada halangan lagi ya bagi sahabat MDP TV yang mau daftar, ya daftar aja ini. Kan artinya kan
tentunya dalam si GrabMart sendiri juga ketika menentukan harga itu kan juga tidak mungkin akan menaikkan dengan Satu pihak. mohon maaf ya satu pihak dan frontal kemudian barangnya tidak laku kan tidak gitu. Iya, betul. Tapi dalam menentukan itu kan juga ada analisa. Analisa yang kemudian mungkin rata-rata pasar atau mungkin rata-rata lingkungan atau coverage dari region itu rata-rata nilainya berapa gitu ya. Betul. Betul ya. Sekali. Kok aku sudah jadi orang Grab ini jadinya. Loh. Transparansi sih Pak. Ya, yang jelas transparansi dan itu artinya sih menurut saya sih sahabat MDP TV untuk jadi merchant ya dari penjelasan dari teman-teman dari Grab ini sudah tidak perlu diragukan lagi lah ya bahwa memang ada kontra, ada pendampingan tadi kan. Betul. Baik, itu kan dari Grab, dari sisi merchant-nya. Nah, ini dari sisi masyarakat. Iya dong. Iya dong. Dari sisi masyarakatnya. Terkait dengan platform tadi sudah dijawab ya. Platform itu tidak hanya sekedar platform Android saja, walaupun memang kebanyakan pakai Android, tetapi di teman-teman sahabat MD TV yang atau masyarakat yang itu juga pakai iPhone Apps, juga ya. sudah ada ya. Sudah Oke, ada oke. juga di app. Sudah ada juga di apps ya, App Store ya. Iya, App Store. Oke. Nah, ini kalau nih saya mau beli barang, jangkauannya itu harus berapa kilo? Nggak mungkin saya mau beli susu satu merek tertentu, susu anak, belinya di Chandra Lampung, nggak mungkin toh? Nggak mungkin. Nah, artinya tuh jangkauannya seberapa gitu loh. Jangkauan kita untuk di kota Palembang itu ya di 10 km ya 10 kilo dari titik toko. titik toko. Ya, Dari lokasi. dari lokasi. Oke. Jadi misalnya kalau kita mau beli susu nih yang terdekat tuh di toko. Nanti baru muncul Toko. di aplikasinya baru Iya. muncul. Oh. Dia akan otomatis munculin yang di sekitar kita. Oke. Jadi sudah pasti yang kalau kita kita harus menentukan titik kita dulu dari mana gitu ya. Ya, betul. Baru dia akan menganalisa toko yang mana yang paling dekat gitu ya. Betul sekali, Pak. Iya. Nah, sekarang terkait dengan jumlah minimum. Jumlah minimum pesanan. Nggak mungkin saya beli permen sugus 1 kemudian pakai GrabMart kan lucu kan gitu kan. Ada Sebenarnya bisa sih Pak. Sebenarnya tidak ada jumlah minimum pesanan ya, Pak. Kadang karena itu tergantung dengan Tergantung pengiriman ya. juga Iya. sebenarnya. Jadi Lagi gabut belinya. iya, jadi pernah ada kejadian juga sih Pak di GrabMart itu toko mitra kita ya Zah. Iya. Dia itu beli ini batu es, kalau bahasa orang Palembang batu es batu lah. Es batu. Es batu itu Beli kan. di GrabMart. Iya, harganya 2.000 kalau nggak salah ya Zah. 2000. 2.000 dan ongkirnya itu di 6.000 ya waktu itu. 2000-an dulu. Mahalan ongkir gitu Pak. Tapi ya memang kalau orang Kebutuhan ya. terdesak ya Pak ya. Kita Iya, nggak pasti tahu beli juga ya. kebutuhan apa gimana sih. Kebetulan sampai rumah cair kan es batu. Tapi ada yang beli. Tapi ada itu ya. Astaga. Kadang sampai ya korek api yang ini yang Gas. kayu Pernah ada juga Pak. satu biji gitu. Satu doang yang beli. Gitu. Kayaknya gabut sih itu. Tapi ya memang ya nggak mungkin juga ya. Nah, kamu kan beli. Kalau mau beli ya sudah saya Iya, sediakan gitu. Ngapain juga ini? Oh sorry, saya balik lagi ke ininya. Ketika orang jualan itu kan berarti kan ada bentuk barang produknya. Betul. Ditampilkan kan itu tuh. Betul. Nah itu yang motoin siapa? Biasanya dari mitra-mitra kita itu biar menarik ya dagangannya itu langsung fotoin langsung. Ada yang Di tempat. gitu. Tapi kita juga kalau misalnya memang ada beberapa mitra kan misalnya nih menunya udah 1.000, 3.000 kita nggak mungkin pakai tangan sendiri gitu Ya. Pak. Itu juga fungsi dari AM nya. Kita jadi penyambung dari AM buat ke admin bantuin nih penuhin fotonya biar oke gitu karena kan kita pribadi lah Pak ya gitu, sebagai konsumen kalau nggak ngeliat foto tuh nggak afdol gitu mau beli. Betul ya, Betul. namanya beli online kalau nggak lihat fotonya ya. Tapi kan kadang kalau dibantuin AM barangnya bukan barang yang dijual dong. Tidak sama dong dengan barang yang dijual. Enggak. Mereka itu pertamanya Datang. mereka kasih list ke si AM-nya. List ini loh Pak, ini loh Mas. Barang-barang saya. yang kami jual di toko gitu. Hmm. Udah jadi si AM-nya itu input langsung di aplikasi Grab Merchant Iya. kita. Tapi kita pasti ngajarin ke merchantnya sih Pak, Untuk gitu. itu gitu, Edukasi. ambil fotonya Iya, gitu karena ya. kita nggak bisa Setiap nggak bisa saat. setiap saat. Oke. Ya,
semuanya dipermudah. Dipermudah. Kan gitu. Oke, kalau jumlah minum tadi ya nyatanya yang harga korek kayu ya. Iya, korek kayu betul. Oke. Nah, ini yang sering kali terjadi terkait dengan kendala pemesanan. Aku pesannya ini, yang dikirim apa kan gitu. Nah, itu bagaimana GrabMart menyikapi hal itu, atau ada aturan kah atau seperti apa? Ya, jadi dari sisi GrabMart-nya misalkan ada pesanan salah ya. Kita mesennya itu misalkan beras lancar, ternyata yang dikirim Kok itu apal banget ya beras Iya. lancarnya itu ya. Harus hafal sih, Pak. Apa juga ya? Iya. Bukan loh, ketika menyebutkan beras lancarnya itu pateh gitu loh. Ternyata yang dikirim itu topi koki ya, Pak ya. Ah. Jadi si customer, nyebutnya itu customer bisa lapor di aplikasi itu, bisa lapor bahwa pesanan kita itu salah. Terus? Dan uangnya itu bisa di-refund gitu, Pak. Oh iya? Iya. Tapi kan barang sudah sampai. Jadi nanti driver akan ambil lagi barang itu gitu. Barang itu biasanya dikirim ke panti asuhan biasanya. Ya, gitu. Jadi gini, kalau misalnya kita sendiri itu kan ada yang namanya pelanggaran lah Pak gitu. Oke. Ketika kita ngasih bintang 1, 2, dan 3 itu sebut pelanggaran. Udah jadi pelanggaran. Cuma memang ada aju banding kalau kita. Aju banding. Jadi kalau misalnya ketika Max-nya salah kasih, mau mintanya biru dikasihnya merah, otomatis konsumennya akan ngelapor dong gitu ke help center atau di aplikasinya gitu. Pusat akan baca, sistem akan baca ini sebagai pelanggaran yang 1, 2, atau 3 gitu loh Pak. Kalau misalnya memang pelanggaran yang kira-kira udah di bintang 1 gitu, kita akan refund uangnya gitu, kita akan refund uangnya dari pusat langsung gitu. Tapi kalau udah pelanggaran 1, 2, 3, kita akan sanksinya langsung ke Merchant-nya. ke merchant-nya. Sampai apa sanksi ke merchant? Penutupan. Maksudnya bukan merchantnya nggak ditutup, cuman di GrabMart-nya Iya, penutupan aplikasi. penutupan aplikasi, Ya, nggak bukan itu penutupan yang merchant ya. Takut juga langsung Penutupan di aplikasinya. Di aplikasinya. Ya, tapi itu nggak semerta-merta juga gitu. Oke. Kita harus ada beberapa proses yang kita lewatin juga. Maka ada aju banding tadi Aju ya. banding Betul. tadi. Ya siapa tahu ini kan kadang-kadang konsumen Jahil. sendiri juga yang jahil kan gitu kan. Betul. Kebanyakan di pasar 26 itu pernah kejadian ya. Jadi dia si customer pesannya itu udang segar. Ya dari sisi merchantnya udah kasih udang segar juga ya, Zah. Ternyata itu yang dilaporkan sama si customer udangnya busuk segar, gitu. busuk. Udangnya udah nggak segar ya, busuk lah gitu. Jadi si merchant dapat laporan kan dari sisi Grab-nya kan. Jadi si customer itu mendapatkan uangnya kembali gitu, Pak. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi itulah gunanya aju banding tadi. Betul. Aju banding. Untuk proses lama waktu aju banding? Sebentar sih Pak. Kita kalau untuk aju banding pengembalian uang ketika memang dibaca sistem itu adalah suatu pelanggaran, paling 1 hari kerja. Oh ya? Ya, Betul. refund. Dan intensitas itu terjadi setiap hari, apakah 1 banding berapa atau enggak, jarang sih. Jarang. Jarang terjadi sih, Pak. Kalaupun Oke. sering, misalnya sering dalam satu toko Pak gitu, kita nggak yang terus refund terus enggak gitu. Jadi ketika 3 kali mendapatkan laporan itu, kita akan datang ke tokonya, oh ada kendala apa sih gitu. Oke. Kira-kira bisa kita bantukah dari segi kita, kalau misalnya memang konsumennya jahil kita harus apa gitu. Oh. Kalau memang kesalahan di merchant kita butuh edukasi gitu sih, Pak. Oke. Betul. Ya, menarik sih ya. Ini yang jadi satu permasalahan ketika terjadinya transaksi munculnya online dari dulu adalah barang yang ditampilkan dengan barang yang dikirim itu adalah berbeda. Nah, tapi dari Grab ini sendiri mereka Grab menyediakan ada namanya apa? Help center. Help center yang bisa diinikan, dan kemudian ya tergantung apakah dari konsumen. Kalau dari konsumen ya ke help center. Yes. Tapi ketika itu ini merchant juga sebetulnya ketika dilaporkan itu kalau memang tidak sesuai atau laporannya salah, tidak terbukti ya mereka bisa melakukan aju banding kan gitu, karena itu reputasi toko juga kan gitu. Yang mempengaruhi rating. Mempengaruhi rating juga kan gitu. Oke. Baik, ya
memang harus diakomodir kedua belah pihak gitu. Karena Grab juga harus berdiri di tengah-tengah Di gitu, tengah-tengah, betul. untuk bisa mengakomodir itu. Baik. Satu lagi. Ini pertanyaan terakhir. Wah. Mas Bam udah oke. Gitu. Tapi kan saya santai kan. Iya, betul. Oke. Baik. Nah, tadi sebetulnya sih pertanyaan sudah dijawab sih. Pembayaran bisa menggunakan apa saja, tapi harus menggunakan Pembayaran kita bisa cash dan juga bisa UPU. Jadi misalkan si customer itu nggak ada saldo UPU nih, ternyata saldo UPU-nya kosong, itu bisa bayar pakai cash juga sih, Pak. Oke. Tapi pakai banking yang lainnya bisa gitu. Ya betul, bisa. Boleh. Sudah bekerja sama juga dengan bank-bank Yang lain. yang gitu. lain juga. Oke. Baik, nih dari lead Grab Sumatera, nah, apa himbauan kata-kata yang mutiara apa yang bisa disampaikan kepada sahabat MDP TV yang bisa ini? Monggo. Jadi dengan kita berjualan di GrabMart, banyak yang kita terbantu ya, Pak. Mulai dari driver, terus mitra kita sendiri, terus juga customer pada umumnya. Banyak yang kita bantu sih. Dari sisi driver, kita membantu driver dapat penghasilan. Terus dari mitra itu memperluas bisnisnya. Terus dari customer juga mereka terbantu dengan adanya GrabMart-nya sendiri. Gitu sih, Pak. Oke. Nih Mbak Aza mungkin bisa say hey atau apa untuk merchant-merchantnya dan himbauan apa untuk merchantnya atau mungkin apa? Himbauan Boleh buat lah. merchant atau Terserah sih mau untuk merchant mungkin ya. kalau buat merchant sendiri, Aza sendiri berterima kasih juga sama merchant-merchantnya kita, karena nggak dari Aza sendiri, Aza juga belajar banyak dari merchant-merchantnya, cara jualan, cara kita menghadapi konsumen kan beda-beda Beda-beda ya. kepala gitu. Banyak belajar juga, mudah-mudahan ke depannya kita tuh nggak hanya di GrabMart aja gitu, kita juga komunikasi di luar GrabMart. Itu juga menjadi salah satu poin penting kenapa kita itu berkomunikasi dengan baik gitu. Artinya mudah-mudahan semua mitra di GrabMart gitu, semua mitra di Grab lah gitu, dan mitra yang akan bergabung itu kita nggak usah khawatir, karena yang namanya perkembangan zaman itu harus kita ikuti. Bukan dihindari ya? Iya, dihindari. Jangan harus kita ikuti yang positifnya aja sih, Pak, gitu. Jadi ya kita bangun sama-sama lah apa yang memang kita ciptakan. Baik, sahabat MBP TV ini ya mudah-mudahan dari diskusi kita hari ini bisa menginspirasi sehingga yang pelaku bisnis sehingga bisa bisnisnya jauh lebih berkembang. Tapi perkenankan saya sedikit membuka catatan saya dari diskusi hari ini bahwa beberapa hal yang jadi catatan saya bahwa GrabMart menawarkan layanan yang menarik dari untuk meningkatkan jangkauan bisnis dari masing-masing. Menurut saya sih lebih ke UMKM ataupun toko itu jangkauannya jadi jauh lebih coverage lebih luas, dan kemudian dengan aplikasi ini bisa jauh lebih terkontrol dari sisi usahanya, dan banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan dengan ikut GrabMart di sini. Betul. Sehingga ya saya tidak menghimbau, saya bukan orang Grab. Saya bukan orang Grab, tapi dari hasil diskusi ini menurut saya menarik bahwa saya tidak tahu bahwa ada fitur pendampingan, ada fitur analisa pasar dan sebagainya sampai pada proses itu pun dipikirkan dari sisi GrabMart. Kemudian bahwa pembagian hasil itu sharing komisi itu adalah sistem pembayaran di GrabMart. Kemudian menurut saya itu juga win-win solution lah. Kita juga dibantu, ya kita juga harus ya win-win solution tadi yang bisa diinikan. Kemudian jangkauannya tadi memang mungkin baru 10 kilo ya. 10 kilo itu adalah jangkauan coverage ya mungkin satu kecamatan lah ya kali ya, atau mungkin 2 kecamatan kali ya. Kalau di Palembang sih udah
udah gede banget sih Udah Palembang. 10 kilo Iya. itu udah luas gitu iya. ya sih. Lebih dari 3 kecamatan kayaknya. 3 dari kecamatan. Ya, mungkin itu juga sehingga nilai penjualannya akan jauh lebih meningkat. Kemudian metode pembayarannya jangan takut semuanya bisa cash, tapi sebetulnya seharusnya didorong untuk ke cashless ya, non tunai ya, cashless, non iya, tunai, betul. tetapi bisa juga tetap menggunakan Tunai. walaupun memang itu minimalkan. Betul. Baik, sahabat MDP TV, terima kasih atas waktunya. Saksikan terus MDP Business Talk hari Sabtu jam 9.30. Kita akan hadirkan acara-acara yang menginspirasi dan menarik khususnya untuk bisnis, dan mohon berkenan untuk like dan subscribe video-video ini sehingga kita bisa menghadirkan tampilan dan tayangan yang juga menginspirasi. Saya tutup dengan sedikit kata-kata motivasi lah sedikit. Iya, betul. Bahwa wirausahawan sejati itu menciptakan peluang kerja. Sementara wirausahawan biasa itu menunggu peluang kerja. Tadi peluang kerja tapi menunggu, tapi ini kan sejati menciptakan kan gitu ya. Betul. Ya, oke. Tetap semangat, tetap menginspirasi. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat pagi.